semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pada hari ini kita belajar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa ketua kelasnya? Oke, dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baiklah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, hadir semua ya. Baiklah. Nah, tolong duduknya dirapikan dulu sebelum kita belajar. Kalau misalnya tempat duduknya rapi, belajarnya pun lebih fokus lagi ya. Sudah dirapikan? Oke, nah sekarang kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Belum ada yang tahu ya. Nah, berarti di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, kalian harus menyimak videonya, dipahami supaya nanti Ibu akan menanyakan lagi, kalian akan paham. Oke? Nah, tolong disimak videonya ya, diperhatikan videonya. Halo, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 bagian, ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Tentunya berbeda-beda ya. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, dan juga mampu beradaptasi. Nah, berikut adalah 3 bagian dari makhluk hidup: manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kita diciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Manusia, hewan, dan tumbuhan tentunya memiliki fisik yang berbeda-beda dan tidak sama. Jadi, kita adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Nah, jadi itu ya tayangan videonya mengenai makhluk hidup. Jadi sekarang sudah tahu belum makhluk hidup itu apa? Masih belum ada yang tahu apa pengertian dari makhluk hidup? Nah, jadi ya, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya di video mengenai makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Manusia itu kita, hewan itu contohnya seperti apa? Kucing ya. Kemudian anjing kalau untuk hewan ya. Kemudian juga ada ayam, bebek. Nah, masih banyak lagi ya hewan-hewan yang lainnya. Nah, kemudian kalau untuk tumbuhan apa? Misalnya nih, pohon pisang, kemudian pohon rambutan, pohon duren. Nah, itu contoh dari makhluk hidup ya. Nah, bedanya dengan manusia apa? Manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu lebih sempurna dari makhluk yang lainnya ya kalau untuk manusia. Ya, jadi jangan disamain antara manusia dengan hewan dengan tumbuhan, jadi beda-beda semua. Oke? Nah,
tadi juga di video sebelumnya ya yang sudah Ibu tampilkan tadi, ada ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada yang ingat? Ada yang tahu apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Iya, betul. Jadi ciri-ciri yang pertama dari makhluk hidup adalah bergerak ya. Yang kedua itu bisa bernapas. Manusia bisa bernapas kan? Kalau nggak bernapas, ya matilah. Nah, yang ketiga itu peka terhadap rangsangan. Yang keempat, memerlukan makan dan minum. Kita perlu nggak manusia ini makan dan minum? Perlu kan kita makan. Kalau kita nggak makan, kalau kita nggak minum, ya haus ya kalau nggak minum. Nah, kemudian kita juga mengalami tumbuh dan berkembang. Kita itu tumbuh dan berkembang dari yang tadinya bayi nih, kemudian tumbuh lagi jadi balita, tumbuh lagi menjadi anak-anak seperti kalian ya kan. Setelah itu mengalami pertumbuhan lagi menjadi remaja, kedewasa, orang tua ya, lanjut usia. Nah, itu kita mengalami tumbuh dan berkembang ya. Kemudian dapat bereproduksi. Nah, contohnya tadi misal dapat bereproduksi itu misalnya kayak hewan juga nih, manusia juga bisa bereproduksi ya, jangan salah. Tumbuhan juga bisa bereproduksi. Kalau untuk hewan dia bisa beranak kan, macam-macam hewan itu misalnya kalau kucing itu dia beranak dan nanti anaknya ini bakalan terus punya anak lagi terus kayak gitu ya, dia mengalami perkembangbiakan. Nah, yang terakhir adalah dia mampu beradaptasi. Ya, dia mampu beradaptasi. Kita manusia juga bisa beradaptasi dengan siapapun, menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal kita. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita bisa berbicara dengan orang lain. Kalian semua yang di sini bisa menyesuaikan dengan lingkungan kalian. Kalian berkenalan dengan teman kalian, kalian bermain bersama teman kalian. Itu adalah cara kita beradaptasi. Beradaptasi itu bukan cuma sesama dengan manusia saja, bukan sesama dengan teman saja, tapi kita juga bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita. Oh, cara lingkungan kita seperti ini, kita tidak boleh ngomong sembarangan atau segala macam. Itu adalah cara kita untuk beradaptasi dengan lingkungan ya. Nah, selain itu juga ada makhluk tak hidup ya. Nah, makhluk tak hidup itu adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri-ciri hidup ya, seperti Ibu sebutkan tadi kan. Contoh dari ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Contohnya itu bergerak, yang seperti itu kan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau makhluk tak hidup itu dia tidak memiliki ciri-ciri yang dari yang Ibu sebutkan tadi. Misalnya nih, seperti Ibu pegang ini kan adalah kertas. Nah, kertas ini adalah benda tak hidup. Atau nah, terus apa lagi nih? Salah satu contoh benda yang tidak hidup. Misalnya apa? Buku ya, kemudian pena, pensil, penghapus, tuh meja, kursi yang kalian dudukin itu adalah contoh benda tak hidup ya. Nah, dari sini nih Ibu mau tanya nih sama kalian, ada nggak yang bisa nyebutin contoh dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Ada yang bisa ngasih contohnya? Oke, kamu silakan. Apa contoh makhluk hidup? Apa contoh yang makhluk tak hidup? Oke, contohnya tadi. Ya, terus apa lagi? Jadi, contoh makhluk hidup tadi misalnya apa? Kita ya manusia. Kemudian yang kalau untuk hewan apa contohnya tadi? Harimau ya, itu untuk hewan. Kalau untuk tumbuhan apa? Ya, pohon cabai ya, yang seperti itu. Kemudian kalau untuk yang makhluk tak hidupnya apa? Iya, rumah nggak bisa bergerak kan? Nggak bisa rumah bergerak. Itu adalah contoh makhluk, contoh benda yang tak hidup itu seperti itu ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya, tidak bisa disebutkan contoh dari misalnya makhluk hidup sama makhluk tak hidup, karena banyak sekali. Kita juga sebagai manusia harus mampu menyesuaikan ya, yang mana harus tahu ya. Nah, di sini gue mau tanya, kalian sudah paham semua belum tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Sudah paham semua? Oke, sudah paham semua ya. Jadi bisa dikatakan ya bahwasanya makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan
dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, contoh makhluk hidup itu ada tiga ya, terbagi menjadi 3 bagian atau terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada manusia, kita manusia nih, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup tadi seperti apa? Bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, kemudian juga membutuhkan makan dan minum, kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian juga dapat bereproduksi, mampu beradaptasi. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Dan untuk makhluk tak hidup adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri-ciri yang tadi, ciri-ciri yang seperti yang Ibu sebutkan tadi. Contohnya tadi misalnya meja, kursi, kemudian apa lagi? Ya, dinding, jendela, kemudian pena, pensil, buku ya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh makhluk tak hidup ya. Jadi jangan disamain nih, kita yang manusia sama dengan makhluk tak hidup. Kemudian juga jangan kita samain antara manusia, hewan dengan tumbuhan. Kita semua beda ya. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan lebih sempurna dari bentuk yang lainnya ya, dari hewan, tumbuhan, dan benda yang tak hidup lainnya. Oke, sudah jelas semuanya ya. Nah, nanti dibuka di halaman 52. Itu ada tugas ya, kalian kerjakan, kalian isi. Untuk pertemuan selanjutnya itu akan Ibu dikumpulkan untuk minggu selanjutnya. Nanti ibu akan nilai, dikerjakan dengan baik, jangan lupa ya, jangan sampai lupa. Nanti kebiasaan nih lupa ngerjain tugas sekolah ya, nanti nggak dapat nilai dari Ibu. Oke, mungkin itu saja Ibu cukupkan untuk pelajaran kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ibu akhiri ya. Sebelum kita menutup, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.